Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas Introduction Router Cisco. Berikut adalah contoh dari komponen-komponen internal dari sebuah router Cisco. Pada bagian kiri ini ada namanya power supply. Nah, geser sedikit ke arah kanan. Di sini yang memanjang ini namanya flash SIMM, flash SIM atau flash SIM. Nah, atasnya yang berbentuk kotak. Nah, ini namanya boot ROM. Kita bergeser sedikit ke kanan. Di bagian sini ada sekitar 2 seperti berbentuk persegi panjang. Di sini namanya RAM DIMM atau RAM DIMMS. Lanjut ke atasnya sedikit, itu ada kotak berwarna abu-abu, itu namanya CPU. Nah, jika itu tadi pada bagian internalnya, sekarang kita lihat pada bagian eksternalnya. Nah, ada beberapa serial port. Contohnya seperti pada gambar ini. Di sini ada 1, 2, di sini ada 1. Bergeser sedikit ke bawah, ada namanya Fast Ethernet port. Bergeser ke kanan, ada namanya console port. Geser lagi ke kanan, ada auxiliary port. Lanjut ke kanan, di sini ada tombol untuk menyalakan dan mematikan atau power switch. Nah, yang terakhir ada power cord connection. Nah, berikut adalah komponen-komponen yang penting dalam sebuah router Cisco. Yang pertama, itu ada RAM. Nah, RAM dalam router Cisco memiliki fungsi yang hampir sama dengan fungsi RAM pada PC, yaitu menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan dan sistem IOS yang sedang aktif, menyimpan routing table, menangani cache ARP, menangani fast switching cache, dan lain-lain. Sifat RAM adalah semua data yang disimpan akan hilang ketika kehilangan sumber daya atau pada saat di restart dikarenakan bersifat volatile atau volatil. Lanjut, kita yang kedua, yaitu ada NVRAM. Komponen yang kedua ada NVRAM ya teman-teman. NVRAM dalam sebuah router Cisco memiliki fungsi sebagai penyedia storage untuk file startup configuration. Jadi data akan tetap data walaupun router dalam keadaan di restart maupun dimatikan. Lanjut, komponen yang ketiga ada flash memory. Flash memory dalam router Cisco biasanya digunakan untuk menangani iOS image, memberi akses kepada software tanpa harus melepas chip pada prosesornya, dan hasilnya akan tetap ada walaupun router dalam keadaan di restart maupun dimatikan. Lanjut, komponen yang keempat itu ada ROM. Nah, ROM dalam router Cisco memiliki fungsi untuk mengatur proses dan menjalankan power on shelf test atau POST dan iOS image. Lanjut, yang kelima itu ada interface. Interface merupakan komponen eksternal dari router. Masing-masing fungsi ini diketahui terlebih dahulu
karena nantinya komponen akan saling terhubung melalui interface yang berbeda tergantung komponennya. Berikut interface standar yang dimiliki oleh router. Yang pertama, ada serial port, ada fast ethernet port, fiber port, auxiliary port, dan power switch. Nah, sekarang kita akan melihat proses dari sebuah booting yang ada dalam router Cisco. Bisa dilihat pada bagian pos, dia akan mengecek hardware. Lalu ROM, di sini ROM loads the bootstrap and search for the IOS. Pada bagian flash, IOS from flash is load. Pada bagian NVRAM, the startup configuration is load from the NVRAM. Nah, pada bagian RAM, boot process is complete as everything is load into the NVRAM. Mungkin sekian pembahasan pada video kali ini. Semangat terus untuk belajar. Salam Sobat Roy of IT. Sampai bertemu pada video selanjutnya.